Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Rara berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumah. Suaranya gemericik, dikelilingi pepohonan jati dan bambu, menjadi tempat Rara biasa mencuci dan mengambil air. Ia membawa 2 ember besar di tangan, mengenakan kebaya lusuh dan sandal jepit yang sudah mulai tipis solnya. Angin pagi menerpa wajahnya lembut. Rara memang gadis desa biasa, namun hatinya tak biasa. Ia dikenal sebagai anak tunggal dari seorang janda petani, hidup sederhana, namun berhati luas. Tapi pagi itu berbeda. Ketika ia sampai di pinggir sungai, langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar, tepat di tepi batu-batu berlumut, tampak sesosok pria duduk meringkuk. Rambutnya kusut panjang, wajahnya penuh debu dan goresan, bajunya robek di sana-sini. Lelaki itu tampak linglung, matanya menerawang kosong, bibirnya bergetar pelan menggumam sesuatu yang tak bisa dimengerti. Di sampingnya, sepotong roti basi sudah dihinggapi lalat. Rara membeku. Seumur hidup, ia belum pernah melihat orang seperti ini. Sekilas ia ingin lari. Tapi tatapan mata pria itu, meski kosong, seolah menyimpan jeritan sunyi. Hatinya berdesir. Ada rasa takut, tapi lebih besar dari itu, ada rasa iba. Ia meletakkan ember perlahan dan menatap pria itu dari kejauhan. Tak ada yang bergerak. Hening. Hanya desau angin dan suara burung di kejauhan. "Mas, sampean kenapa?" ucap Rara pelan, setengah berbisik. Pria itu tak menjawab. Ia hanya bergoyang pelan ke kiri dan kanan, memeluk lututnya erat-erat. Wajahnya dipenuhi kerutan, seperti orang yang sudah lama tak tidur. Rara melangkah hati-hati mendekat. Setiap langkah membuat lututnya gemetar, tapi ia paksa. Dalam benaknya, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dan meski otaknya menjerit agar ia mundur, hatinya tak bisa membiarkan sosok itu menderita sendirian. Setibanya 2 meter dari pria itu, Rara duduk berjongkok. Ia buka bungkus plastik dari tas kain yang dibawanya. Sisa nasi dari sarapan yang belum ia habiskan. Ia dorong pelan nasi itu ke arah pria tersebut. "Sampean lapar, kan?" ujarnya lagi. Pria itu memandang ke arah nasi, lalu ke wajah Rara. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda, bukan pandangan orang gila yang biasanya melotot liar atau tertawa-tawa. Justru ada ketakutan di mata pria itu. Seperti binatang yang sudah terlalu sering dipukul dan kini takut disentuh. Melihat itu, Rara merasa semakin yakin bahwa ini bukan orang sembarangan. Ia pun berdiri, menyingkirkan rumput yang tumbuh tinggi di sekitar batu tempat pria itu bersandar. Ia meletakkan nasi dan 1 botol air yang dibawanya, lalu mundur perlahan. "Tak ingin menakut-nakuti. Kalau sampean butuh apa-apa, aku sering kesini," katanya sambil mengambil ember. "Namaku Rara." Ia tak menunggu jawaban. Ia pergi, tapi dalam hati, ia tahu ia akan kembali. Hari-hari berikutnya, Rara selalu menyempatkan diri datang ke sungai itu lebih awal. Ia membawa makanan lebih banyak, dan juga baju bekas yang masih layak pakai. Tapi ia tidak langsung memberikannya. Ia letakkan di tempat yang sama, lalu pergi seolah tak peduli. Tapi saat mengintip dari balik pohon bambu, ia melihat pria itu memakan nasi perlahan, dengan tangan gemetar dan tatapan kosong. Ia makan seperti seseorang yang sudah lama tidak menyentuh makanan manusia. Kadang, pria itu hanya duduk menatap langit. Kadang ia berbicara sendiri dengan suara lirih. Tapi setiap kali Rara datang, ekspresinya sedikit berubah, lebih tenang, lebih jinak. Suatu pagi, Rara melihat luka di kaki pria itu makin parah. Ada darah kering dan bengkak. Tanpa pikir panjang, ia bawa air hangat dari rumah dan kain bersih. Ia minta izin dari kejauhan, dan ketika pria itu tak menolak, ia mendekat. Dengan tangan gemetar, ia bersihkan luka itu perlahan. Pria itu menangis, tapi bukan karena sakit. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa suara. Rara ikut menunduk. Hatinya perih. "Entah siapa sampean, Mas, tapi aku tahu, sampean gak seharusnya hidup begini," gumamnya sambil mengganti perban yang dibuat dari kain robek miliknya sendiri. Suatu malam,
Saat makan bersama ibunya, Rara mencoba bertanya, "Bu, kalau ada orang di desa ini yang gak dikenal, terus gak punya rumah, boleh kita bantu?" Sang ibu memicingkan mata. "Ngapain nanya gitu? Jangan-jangan kamu ketemu orang aneh lagi?" "Rara, orang luar itu kadang bawa petaka. Bisa beneran gila, bisa juga maling. Jangan ikut campur urusan orang yang gak jelas." Rara hanya menunduk. Ia tak berani cerita. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal, pria itu tak punya siapa-siapa. Dan jika bukan dirinya, tak ada yang akan peduli. Bukankah Allah sendiri memerintahkan manusia untuk peduli pada yang lemah? Itulah yang selalu diajarkan oleh kakeknya semasa hidup. Malam itu, ia menyiapkan 2 porsi nasi. Ia tahu, besok pagi, ia akan kembali lagi ke bawah pohon jati. Tanpa sadar, ia mulai menyebut pria itu sebagai Mas Jati. Bukan karena tahu nama aslinya, tapi karena itulah tempat mereka bertemu, dan mulai saling melihat sebagai manusia. Seiring berlalunya hari, kebiasaan Rara yang selalu menyusuri jalan setapak ke sungai mulai menarik perhatian warga desa. Tak seperti biasanya, kini ia selalu membawa 2 bungkus nasi, 2 botol air, dan sesekali terlihat membawa baju dalam kantong plastik. Kebiasaan itu memicu tanda tanya, bisik-bisik, dan akhirnya, kecurigaan. Pagi itu, saat Rara kembali dari sungai, ia melewati sekelompok ibu-ibu yang tengah menjemur pakaian di halaman. Mereka memandangi Rara sambil berbisik pelan, tapi cukup keras untuk didengar. "Itu anak Bu Samin, ya? Tiap pagi ke sungai bawa makanan. Masa ia cuma buat cuci piring? Aku dengar dia suka kasih makan orang gila di belakang sana." "Ya ampun, itu kan berbahaya. Bisa kesurupan nanti." Rara menunduk, pura-pura tak dengar, tapi pipinya memanas. Langkahnya terasa berat, seolah semua mata menghakimi dari balik pagar-pagar bambu. Seolah semua senyum yang dulu menyambutnya kini berubah jadi lirikan sinis. Di rumah, sang ibu mulai curiga. Ia memperhatikan tiap gerak-gerik Rara. Dan saat menemukan salah satu sarung ayahnya yang hilang, yang ternyata dipakai Rara untuk pria itu, amarahnya meledak. "Rara, kamu kasih baju bapakmu ke orang asing itu? Kamu ini waras nggak sih, nak?" bentak ibunya sambil membanting panci ke lantai dapur. Rara hanya diam. Ia tahu penjelasan tidak akan mengubah apapun. Bagi ibunya, dunia harus lurus dan jelas. Dan pria tak dikenal yang berbicara sendiri di pinggir sungai jelas tak masuk akal. "Apa kamu nggak takut dia bawa penyakit? Gila itu bisa nular. Kamu mau jadi bahan omongan warga satu desa." Tapi bukan rasa takut yang menguasai Rara. Justru rasa bersalah. Karena ia tahu Mas Jati. Begitu ia memanggil pria itu dalam hati, bukan sekadar orang gila. Ia tak pernah menyerang. Tak pernah bicara kasar. Hanya diam. Makan dengan tenang, dan menatap dengan mata yang menyimpan ribuan luka tak terucap. Namun tekanan bukan hanya datang dari dalam rumah. Anak-anak kecil yang biasa menyapa Rara kini berlari menjauh ketika melihatnya. Beberapa remaja lelaki mulai mengolok-olok. "Wah, Mbak Rara pacaran sama orang hutan ya? Gila juga tuh cewek, cocok sama yang dia rawat." Tawa mereka menyayat lebih tajam dari pisau. Hari itu, saat Rara kembali ke sungai, ia duduk lebih lama dari biasanya. Mas Jati tengah duduk bersila. Matanya menatap bayangan pepohonan di air. Tak berkata-kata. Seperti biasa. Tapi kehadiran Rara membuatnya bergerak sedikit lebih tenang. Ia menggeser posisi duduk, memberi ruang. Dan saat Rara meletakkan nasi dan air, ia menunduk perlahan sebagai isyarat terima kasih. Rara tersenyum samar. Tapi hatinya sesak. Ia ingin bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Mas?" Tapi ia tahu, tak akan ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Rara menoleh. Seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri di antara semak. "Rara?" Suara itu berat. "Ngapain kamu di sini sama orang ini?" Pak Dukir, dukun desa, memandang tajam ke arah Rara. Di desa itu, namanya disegani. Ia dianggap mampu melihat
Hal-hal yang tidak kasat mata, dan sering dijadikan rujukan warga jika ada kejadian aneh. Rara berdiri gugup. Maaf, Pak, saya cuma bantu dia makan. Pak Dukir menghentak tongkat ke tanah. Orang seperti dia itu bukan sembarang orang. Bisa jadi bukan manusia. Bisa jadi jelmaan. Atau orang yang dikutuk. Kenapa kamu nekat merawat dia? Kalau terjadi apa-apa, kamu sendiri yang tanggung. Kata-kata itu mengendap di dada Rara. Tapi ia tak mundur. Ia hanya berkata pelan. Saya cuma manusia biasa, Pak. Kalau saya nggak bantu dia, siapa lagi? Pak Dukir mendengus dan pergi tanpa berkata lagi. Hari-hari berikutnya, situasi makin keruh. Warga melapor ke kepala dusun. Isu berkembang cepat, dibumbui ketakutan dan imajinasi liar. Ada yang bilang pria itu bisa menghilang saat malam. Ada yang yakin ia dengar suara gaib. Ada pula yang bersumpah melihatnya menangis menghadap matahari terbit. Rara dijadikan bahan obrolan di warung, di sawah, bahkan di pengajian ibu-ibu. Beberapa orang bahkan menyarankan agar ia diruqyah karena sudah terlalu sering dekat jin gila. Meski begitu, Rara tetap datang. Hujan, panas, embusan angin kencang, semuanya ia lawan. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia merasa ada yang harus ia lakukan. Meski sendirian. Suatu malam, ibunya mengunci pintu dan mengambil semua sandal Rara agar ia tak bisa keluar pagi-pagi lagi. Tapi Rara sudah menyiapkan satu pasang sepatu jepit di bawah tumpukan kayu bakar. Ia melompat dari jendela dan berjalan tanpa suara, hanya ditemani lampu senter kecil. Di sungai, ia menemukan Mas Jati tidur meringkuk, hanya beralaskan tikar sobek yang ia bawa 2 hari lalu. Tubuhnya menggigil. Rara membuka jaket tipisnya dan menyelimuti pria itu. Ia duduk di batu tak jauh dari situ, menatap langit gelap yang dihiasi bintang. Hatinya tenang, meski seisi desa memusuhinya. Ia tahu, bukan banyaknya orang yang menyetujui perbuatannya yang membuatnya benar. Tapi karena ia tak sanggup menutup mata pada penderitaan seseorang yang tak mampu membela diri. Dan disitulah, di tengah gelapnya malam desa yang dingin, Rara bersandar pada satu-satunya keyakinan dalam hatinya. Jika semua orang memilih menutup hati, maka biarlah satu orang saja yang membuka. Meski harus dimusuhi, karena mungkin itulah ujian dari Allah untuknya. Hujan turun sejak dini hari. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, menembus dinding kayu rumah dan menyusup ke tulang. Rara tak tidur semalaman. Ia duduk di tikar sambil memeluk lutut, memandangi jendela yang memantulkan bayangan samar cahaya petir dari kejauhan. Suara tetesan air di ember bocor makin menambah sunyi. Tapi yang mengganggu pikirannya bukan cuaca, bukan suara petir, tapi sosok yang kini sedang sendirian di bawah pohon jati, basah kuyup tanpa atap, tanpa alas, tanpa siapa-siapa. Ia mengintip jam dinding yang berdetak lambat. Pukul 5:20. Ibunya masih terlelap di kamar, tertutup batik tipis. Dengan langkah pelan, Rara mengenakan sandal dari daun kelapa yang ia buat diam-diam sejak 2 hari lalu. Sepatu jepitnya sudah disita. Ia bungkus makanan hangat dari dapur, nasi, telur ceplok, dan tahu goreng sisa semalam. Lalu dengan jaket lusuhnya, ia menerobos hujan yang belum juga reda. Setibanya di sungai, pemandangan itu menghantam jiwanya seperti gelombang besar. Mas Jati duduk memeluk tubuhnya sendiri, bersandar di pohon dengan baju basah menempel di kulit. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan yang membuat Rara tercekat, darah mengalir dari kaki kirinya, menodai tanah yang sudah becek. Terlihat sobekan panjang di betis, terbuka dan mulai membiru. "Mas!" Rara menjatuhkan tas kainnya dan berlari. Ia tak peduli lumpur membasahi rok. Dengan kedua tangan, ia membuka perban kain lama yang sudah kotor dan menggumpal. Luka itu terlihat jelas sekarang, panjang dan dalam, seperti bekas cambukan atau tusukan benda tajam. Rara menggigit bibirnya. Ia keluarkan handuk kecil dan botol air bersih. Dengan hati-hati, ia siram luka itu, membersihkannya meski darah masih mengalir. Mas Jati menoleh perlahan. Matanya menatap wajah Rara,
Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan tatapan kosong. Bukan linglung. Tapi luka. Luka yang dalam. Luka yang tak terlihat oleh mata biasa. Rara duduk di tanah, membuka kotak kecil berisi alkohol dan kapas yang ia curi dari lemari ibunya. Tangannya gemetar saat menempelkan kapas ke luka. Tapi Mas Jati tak bergerak. Ia menahan sakitnya tanpa suara. Hanya matanya yang meneteskan air. Tanpa isak, tanpa keluhan. "Maaf, Mas, ini pasti perih," bisik Rara sambil mengusap peluh dari dahinya sendiri. Ia membalut luka itu dengan robekan kain baru. Lalu menyelimuti tubuh pria itu dengan jaket yang ia kenakan. Setelahnya, mereka hanya diam. Hujan masih turun. Tapi di bawah pohon jati itu, dua jiwa yang berbeda duduk berdampingan dalam hening yang paling dalam. Beberapa hari kemudian, kondisi Mas Jati membaik. Luka di kakinya mulai mengering, meski ia masih berjalan pincang. Tapi sesuatu yang lebih besar terjadi. Ia mulai merespons. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat Rara merinding. Saat Rara mengucap, "Pagi, Mas," pria itu menunduk sedikit. Dan saat ia memberikan makanan, pria itu menggumam lirih, "Terima kasih." Kata-kata itu membuat mata Rara basah. Sejak saat itu, komunikasi mereka berkembang, bukan lewat kalimat panjang, tapi lewat bahasa tubuh, tatapan, dan keheningan yang saling mengerti. Rara tak pernah bertanya siapa dia. Tapi ia tahu, setiap kali ia datang, Mas Jati duduk lebih tegak. Dan setiap kali ia pergi, pria itu menatap punggungnya lebih lama dari biasanya. Namun tak semua hari berjalan damai. Suatu sore, ketika Rara hendak pulang, ia tak sengaja melihat punggung pria itu saat ia sedang berganti baju. Seketika tubuhnya kaku. Punggung itu penuh bekas luka. Panjang, bersilang, seperti bekas cambuk atau kabel listrik. Kulitnya seperti pernah dijilati api. Ada bercak hitam mengelupas. Tanda luka lama yang belum benar-benar sembuh. Rara menahan napas. Ia memalingkan muka, pura-pura tak melihat. Tapi dalam hati, ia seperti dihantam kenyataan yang tak bisa ditolak. Mas Jati pernah disiksa. Dengan kejam. Di rumah, malam itu, Rara menangis dalam diam. Ia menulis di buku kecil yang dulu sering ia pakai untuk catatan sekolah. Kalau Allah memberikan ujian pada orang-orang pilihan, kenapa harus sebesar ini untuk dia? Siapapun dia pasti pernah disakiti sampai hancur. Tapi kenapa semua orang menganggapnya hanya sebagai orang gila? Keesokan paginya, Rara membawa balsem, salep luka, dan kain bersih. Ia beranikan diri untuk bertanya, "Mas, aku boleh bantu bersihin punggungnya? Aku nggak maksa. Kalau sampean mau." Mas Jati hanya menatap, lalu diam. Tapi ia duduk membelakangi, melepas kaos compang-campingnya perlahan. Dengan lembut, Rara mengoleskan balsem ke bekas luka itu. Tangannya bergetar, tapi ia tetap lakukan sampai selesai. Sesekali, pria itu bergumam tak jelas. Tapi kali ini, bukan gumaman kosong. "Ayah, tolong jangan kunci aku lagi." Rara berhenti. Nafasnya tercekat. Siapa ayahnya? Siapa yang mengurung? Siapa yang menyiksa? Ia ingin bertanya, tapi ia tahu, belum saatnya. Luka batin bukan seperti luka di kulit. Tak bisa sembuh hanya dengan salep. Tapi setidaknya, luka itu kini tak sendiri. Hari itu, saat Rara hendak pergi, Mas Jati memanggil pelan. Rara menoleh, kaget. Belum pernah pria itu menyebut namanya. "Iya, Mas." Mas Jati menatap matanya dalam-dalam. Bibirnya gemetar. Tapi tak ada kata lanjut. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum pertama sejak pertemuan mereka. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Rara benar-benar merasa, orang yang duduk di depannya bukan sekadar pria gila. Tapi seseorang yang pernah hancur, dan kini sedang perlahan disusun kembali, dengan sabar, oleh tangan kecil seorang gadis desa yang tak pernah mengharap apa-apa. Malam itu hujan turun dengan suara yang tenang. Nyaris seperti bisikan alam. Rara belum bisa tidur. Sudah lewat pukul 10.
Tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit rumah. Pikirannya dipenuhi wajah Mas Jati, bukan karena rasa suka, tapi karena kekhawatiran yang makin tak bisa ia jelaskan. Sudah hampir 2 minggu sejak pertama kali mereka bertemu, dan setiap hari yang dilalui bersama pria itu semakin menunjukkan bahwa ada misteri besar yang terkubur dalam diamnya. Pria itu mulai bicara sedikit demi sedikit. Kadang memanggil nama entah siapa. Kadang mengigau tentang sebuah ruangan gelap. Tentang dikunci dan jangan diambil semuanya. Kata-kata yang membuat bulu kuduk Rara meremang. Ia sering mencoba menenangkannya dengan usapan di lengan atau membacakan doa pelan, sebagaimana yang dulu diajarkan kakeknya. Tapi yang membuatnya makin tertegun adalah satu hal. Meski sering bicara ngelantur, pria itu tak pernah sekalipun melukai Rara. Bahkan saat kejang atau panik, ia justru memeluk lutut sendiri, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Pagi hari berikutnya, langit bersih. Rara membawa kain ganti yang lebih bersih dan mengajak Mas Jati mandi di pancuran kecil yang tersembunyi di balik batu besar, tak jauh dari aliran sungai. Awalnya pria itu menolak, tapi setelah diyakinkan, ia berjalan pelan mengikuti. Langkahnya masih pincang karena bekas luka di kaki. Saat itulah, saat Mas Jati membuka kemeja lapuk yang ia kenakan, sebuah benda kecil jatuh dari kantong dalam yang robek. Rara memungutnya tanpa berpikir. Sebuah kartu ATM. Warna dasarnya biru laut, dengan garis perak di sisi samping. Meski sudah usang dan sedikit terkelupas, nama yang tertera masih bisa terbaca. Jati Haji Kusuma. Rara membeku. Ia menatap kartu itu beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu bukan nama sembarangan. Ia pernah membacanya di majalah bekas yang dulu dipakai membungkus tempe, tentang putra sulung pengusaha Hashim Kusuma yang dikabarkan menghilang dalam kondisi misterius. Tapi Rara saat itu hanya sekilas membaca. Tak terlalu memperhatikan. Tak menyangka, nama itu kini ada di tangannya. Ia menatap Mas Jati yang sedang memandangi batu-batu sungai. Seperti biasa, hening dan lelah. Mas, ini, kartu sampean. Mas Jati menoleh perlahan. Pandangannya kosong. Tapi matanya bergerak ke kartu itu. Tak ada reaksi berlebihan. Tapi kelopak matanya berkedut. Dan di detik berikutnya, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah lain. Lalu duduk dan memeluk lutut. Seolah kartu kecil itu menyentil kenangan yang tak ingin ia buka. Rara menggenggam kartu itu erat. Ia tak ingin memaksa. Tapi hatinya berkata, ini penting. Ini bisa jadi awal dari jawaban-jawaban yang selama ini hanya berputar di benaknya. Siapa dia sebenarnya? Dari mana dia datang? Dan kenapa dia bisa sampai seperti sekarang? Malamnya, saat semua orang desa tertidur, Rara kembali ke tempat biasa. Tapi bukan untuk membawa makanan. Kali ini ia membawa sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang membuncah. Ia duduk di samping pria itu, menatapnya dalam cahaya bulan yang memantul dari permukaan sungai. Mas, aku nemuin kartu ini tadi pagi. Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku ngerasa sampean bukan orang biasa. Nama ini, Jati Kusuma. Aku pernah baca di koran dulu. Tentang anak konglomerat yang hilang. Itu sampean ya? Tak ada jawaban. Tapi Mas Jati tiba-tiba berdiri. Langkahnya limbung. Ia mendekati air, menatap bayangannya sendiri. Lalu dengan suara lirih, pelan dan nyaris tak terdengar, ia berkata, aku bukan siapa-siapa. Rara mendekat. Tapi luka-luka di tubuh sampean itu pasti karena seseorang. Kalau sampean diam terus, gimana aku bisa bantu? Mas Jati menggeleng. Matanya memerah. Kalau aku cerita, aku takut kamu pergi. Kenapa harus pergi? Aku gak pernah anggap Mas bahaya. Justru Mas yang selalu diam, selalu takut. Aku tahu Mas bukan orang gila. Mas cuma luka. Terluka terlalu dalam. Kalimat itu seperti membobol dinding pertahanan pria itu. Ia jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis seperti anak kecil. Keras, penuh sesak. Dadanya naik turun menahan isak. Rara tak berkata-kata.
Ia hanya memeluk pundaknya, membiarkan pria itu melepaskan luka yang entah sudah berapa tahun ia pendam sendiri. Keesokan harinya, Rara meminjam HP temannya yang bekerja di warung kelontong. Ia pergi ke warnet kecil di pinggir kecamatan, membawa kertas kecil tempat ia menulis ulang nama di kartu itu. Ia mengetik, Jati Kusuma hilang. Dan muncul puluhan berita. Pewaris perusahaan Kusuma Group dikabarkan menghilang 2 tahun lalu. Terakhir terlihat saat menghadiri acara keluarga, kemudian tak pernah kembali. Keluarga mengklaim kemungkinan besar diculik, namun ada dugaan tekanan psikis dalam rumah tangga. Rara membaca sambil menahan napas. Foto pria dalam berita itu memang berbeda. Berpakaian jas, rambut rapi, senyum percaya diri. Tapi sorot matanya sama. Mata yang dalam dan menyimpan banyak beban. Tangannya gemetar. Ia tahu sekarang, pria yang ia bantu bukan orang sembarangan. Tapi justru karena itu, semua ini terasa lebih rumit. Jika benar dia pewaris keluarga kaya, mengapa bisa terdampar di sungai kecil belakang desa? Mengapa bisa dalam kondisi hancur begitu? Dan yang paling membingungkan, mengapa tak ada satupun keluarganya yang mencarinya ke sini? Rara memandangi layar HP tua itu. Wajah Mas Jati di dalam foto tampak begitu berbeda dari pria yang ia rawat setiap hari. Tapi kini, bayangan itu mulai menyatu. Potongan-potongan kecil dari teka-teki perlahan mulai mengisi ruang kosong di kepala Rara. Ia tahu, mulai hari itu, ia tidak hanya sedang menyelamatkan seorang pria asing, tapi sedang menyentuh masa lalu seseorang yang mungkin bisa mengubah segalanya. Setelah dari warnet, Rara berjalan pulang sambil menunduk. Jalan tanah yang biasanya terasa damai kini terasa sempit dan menyesakan. Di tangannya tergenggam kertas catatan nama lengkap, Jati Kusuma. Langkahnya berat, pikirannya berputar tak karuan. Ia sudah tahu siapa pria itu. Atau paling tidak, ia punya dugaan yang makin hari makin sulit dibantah. Tapi justru disitulah persoalan dimulai. Mengetahui kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada hidup dalam ketidaktahuan. Saat ia tiba di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu dengan wajah keruh. Dari mana saja kamu, Ra? Rara gugup. Tadi bantu Mbak Lia nyapu di warung. Ibunya mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tak percaya. Sudah beberapa hari ini, Ibu Rara lebih sering memandangi anaknya dalam diam, seolah ingin membaca isi hatinya tanpa perlu bertanya. Rara sadar, ia tak bisa terus sembunyi. Tapi ia juga belum siap untuk mengatakan, Ibu, pria yang kurus itu mungkin anak orang kaya yang hilang 2 tahun lalu. Kalimat itu bahkan tak bisa ia ucapkan di dalam hati tanpa terasa aneh. Malam harinya, Rara duduk di pojok kamar, memandangi kartu ATM yang ia simpan dalam buku tulis. Ia tahu, di luar sana ada keluarga besar yang mungkin sedang mencarinya. Tapi ia juga tahu, membawa pria itu ke pihak luar bukan keputusan ringan. Kalau ia salah, ia bisa dianggap penculik. Kalau benar, bisa saja ia justru membuat Mas Jati kembali ke tempat yang dulu menyiksanya. Karena jika benar luka-luka itu berasal dari keluarga sendiri, lalu untuk apa ia mengembalikannya ke sana? Esoknya, saat Rara datang ke sungai, Mas Jati tengah menata batu-batu kecil di pinggiran aliran. Tangannya yang dulu gemetar kini sudah lebih stabil, meski sorot matanya masih redup. Melihat kedatangan Rara, ia berdiri perlahan dan menyambut dengan senyuman kecil. Senyum yang dulu tak pernah ia tunjukkan. Kamu kelihatan capek, katanya pelan. Rara duduk di atas batu besar. Banyak yang dipikirin. Mas Jati mengangguk. Lalu diam. Seolah memahami tanpa harus dijelaskan. Rara mengeluarkan nasi bungkus dari kain, meletakkannya di antara mereka berdua. Tapi kali ini, ia tak buru-buru menyuruh pria itu makan. Mas, katanya pelan. Sampean percaya sama aku. Pria itu menatapnya lama. Aku cuma percaya kamu. Kalimat itu membuat dada Rara bergetar. Kalau begitu, aku minta sampean juga jujur. Tentang semuanya. Tentang siapa sampean, dari mana, dan kenapa bisa sampai begini. Mas Jati terdiam. Napasnya berat. Gak semua yang hilang pengen ditemukan kembali, Ra.
Tapi luka sampean gak bisa terus disembunyiin. Lelaki itu menggenggam tangannya erat. Wajahnya memucat. Aku disiksa, Ra. Aku dikurung. Sama keluargaku sendiri. Karena warisan. Karena uang. Aku dianggap ancaman. Diseret ke rumah sakit jiwa. Padahal aku gak gila. Aku dipaksa tunduk. Supaya gak ganggu jalur saudara-saudaraku yang haus kuasa. Rara menahan napas. Matanya membelalak. Sampai akhirnya aku kabur. Aku kabur tengah malam. Dan aku gak tahu kenapa aku bisa sampai sini. Tapi Allah nunjukin kamu. Tangis Rara pecah seketika. Ia memeluk pria itu. Kali ini bukan karena iba, tapi karena ngeri. Bukan hanya pada cerita yang baru saja ia dengar, tapi pada pilihan yang kini harus ia ambil. Kalau semua yang Mas Jati ceritakan benar, maka ia kini memegang rahasia besar. Dan setiap rahasia besar selalu punya harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, 2 orang asing terlihat di pasar desa. Mereka bertanya pada warga soal pria lusuh dengan luka di kaki. Salah satu dari mereka membawa foto dari HP. Beberapa ibu-ibu mengaku pernah melihat seseorang yang mirip, tapi tak tahu di mana pastinya. Berita itu sampai ke telinga Rara lewat Pak Samin, tetangga sebelah. Dan sejak itu, detak jantungnya tak pernah tenang. Ia tahu waktunya sempit. Entah siapa 2 orang itu. Bisa jadi keluarganya. Bisa juga orang suruhan dari siapapun yang tak ingin Mas Jati kembali. Dunia orang kaya kadang lebih kejam dari yang dibayangkan. Malam itu, Rara mengambil keputusan. Ia mengemas beberapa potong pakaian, sedikit uang dari tabungannya, dan makanan kering. Ia membangunkan Mas Jati yang sudah mulai tidur di bawah langit terbuka. Kita pindah, Mas. Aku punya tempat. Gubuk kakekku di tengah kebun kosong. Jauh dari rumah warga. Sementara kita tinggal di sana dulu. Mas Jati tak banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Rara dan mengangguk pelan. Dan di tengah malam yang dingin itu, 2 sosok berjalan dalam gelap, melintasi semak dan sawah, menuju tempat asing yang akan jadi perlindungan baru mereka. Gubuk tua itu nyaris runtuh. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Atapnya bocor di beberapa titik. Tapi bagi Rara, tempat itu aman. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Letaknya tersembunyi di balik kebun bambu milik keluarga mereka yang sudah lama tak digarap. Ia membersihkan lantai dari dedaunan, mengganti alas tidur, dan menyiapkan air dari sumur tua. Malam itu, ia dan Mas Jati tidur berdampingan dalam keheningan. Tapi sebelum memejamkan mata, Rara berdoa dalam hati. Bukan doa panjang, hanya satu kalimat pendek. Allah, jika memang aku dijadikan perantara untuk menyelamatkan dia, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah karena ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur dengan damai. Meski dunia di luar sedang mulai mencari-cari mereka. Setelah dari warnet, Rara berjalan pulang sambil menunduk. Jalan tanah yang biasanya terasa damai kini terasa sempit dan menyesakan. Di tangannya tergenggam kertas catatan nama lengkap, Jati Haji Kusuma. Langkahnya berat, pikirannya berputar tak karuan. Ia sudah tahu siapa pria itu. Atau paling tidak, ia punya dugaan yang makin hari makin sulit dibantah. Tapi justru disitulah persoalan dimulai. Mengetahui kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada hidup dalam ketidaktahuan. Saat ia tiba di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu dengan wajah keruh. Dari mana saja kamu, Ra? Rara gugup. Tadi bantu Mbak Lia nyapu di warung. Ibunya mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tak percaya. Sudah beberapa hari ini, Ibu Rara lebih sering memandangi anaknya dalam diam, seolah ingin membaca isi hatinya tanpa perlu bertanya. Rara sadar, ia tak bisa terus sembunyi. Tapi ia juga belum siap untuk mengatakan, Ibu, pria yang kurus itu mungkin anak orang kaya yang hilang 2 tahun lalu. Kalimat itu bahkan tak bisa ia ucapkan di dalam hati tanpa terasa aneh. Malam harinya, Rara duduk di pojok kamar, memandangi kartu ATM yang ia simpan dalam buku tulis. Ia tahu,
Di luar sana ada keluarga besar yang mungkin sedang mencarinya. Tapi ia juga tahu, membawa pria itu ke pihak luar bukan keputusan ringan. Kalau ia salah, ia bisa dianggap penculik. Kalau benar, bisa saja ia justru membuat Mas Jati kembali ke tempat yang dulu menyiksanya. Karena jika benar luka-luka itu berasal dari keluarga sendiri, lalu untuk apa ia mengembalikannya ke sana? Esoknya, saat Rara datang ke sungai, Mas Jati tengah menata batu-batu kecil di pinggiran aliran. Tangannya yang dulu gemetar kini sudah lebih stabil, meski sorot matanya masih redup. Melihat kedatangan Rara, ia berdiri perlahan dan menyambut dengan senyuman kecil. Senyum yang dulu tak pernah ia tunjukkan. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Rara duduk di atas batu besar. Banyak yang dipikirin. Mas Jati mengangguk. Lalu diam. Seolah memahami tanpa harus dijelaskan. Rara mengeluarkan nasi bungkus dari kain, meletakkannya di antara mereka berdua. Tapi kali ini, ia tak buru-buru menyuruh pria itu makan. "Mas," katanya pelan, "sampean percaya sama aku?" Pria itu menatapnya lama. "Aku cuma percaya kamu." Kalimat itu membuat dada Rara bergetar. "Kalau begitu, aku minta sampean juga jujur. Tentang semuanya. Tentang siapa sampean, dari mana, dan kenapa bisa sampai begini." Mas Jati terdiam. Napasnya berat. "Gak semua yang hilang pengen ditemukan kembali, Ra. Tapi luka sampean gak bisa terus disembunyiin." Lelaki itu menggenggam tangannya erat. Wajahnya memucat. "Aku disiksa, Ra. Aku dikurung. Sama keluargaku sendiri. Karena warisan. Karena uang. Aku dianggap ancaman. Diseret ke rumah sakit jiwa. Padahal aku gak gila. Aku dipaksa tunduk, supaya gak ganggu jalur saudara-saudaraku yang haus kuasa." Rara menahan napas. Matanya membelalak. "Sampai akhirnya aku kabur. Aku kabur tengah malam. Dan aku gak tahu kenapa aku bisa sampai sini. Tapi Allah nunjukin kamu." Tangis Rara pecah seketika. Ia memeluk pria itu. Kali ini bukan karena iba, tapi karena ngeri. Bukan hanya pada cerita yang baru saja ia dengar, tapi pada pilihan yang kini harus ia ambil. Kalau semua yang Mas Jati ceritakan benar, maka ia kini memegang rahasia besar. Dan setiap rahasia besar selalu punya harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, 2 orang asing terlihat di pasar desa. Mereka bertanya pada warga soal pria lusuh dengan luka di kaki. Salah satu dari mereka membawa foto dari HP. Beberapa ibu-ibu mengaku pernah melihat seseorang yang mirip, tapi tak tahu di mana pastinya. Berita itu sampai ke telinga Rara lewat Pak Samin, tetangga sebelah. Dan sejak itu, detak jantungnya tak pernah tenang. Ia tahu waktunya sempit. Entah siapa 2 orang itu. Bisa jadi keluarganya. Bisa juga orang suruhan dari siapapun yang tak ingin Mas Jati kembali. Dunia orang kaya kadang lebih kejam dari yang dibayangkan. Malam itu, Rara mengambil keputusan. Ia mengemas beberapa potong pakaian, sedikit uang dari tabungannya, dan makanan kering. Ia membangunkan Mas Jati yang sudah mulai tidur di bawah langit terbuka. "Kita pindah, Mas. Aku punya tempat. Gubuk kakekku di tengah kebun kosong. Jauh dari rumah warga. Sementara kita tinggal di sana dulu." Mas Jati tak banyak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Rara dan mengangguk pelan. Dan di tengah malam yang dingin itu, 2 sosok berjalan dalam gelap, melintasi semak dan sawah, menuju tempat asing yang akan jadi perlindungan baru mereka. Gubuk tua itu nyaris runtuh. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Atapnya bocor di beberapa titik. Tapi bagi Rara, tempat itu aman. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Letaknya tersembunyi di balik kebun bambu milik keluarga mereka yang sudah lama tak digarap. Ia membersihkan lantai dari dedaunan, mengganti alas tidur, dan menyiapkan air dari sumur tua. Malam itu, ia dan Mas Jati tidur berdampingan dalam keheningan. Tapi sebelum memejamkan mata, Rara berdoa dalam hati. Bukan doa panjang, hanya satu kalimat pendek. "Allah,
Jika memang aku dijadikan perantara untuk menyelamatkan dia, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah karena ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur dengan damai. Meski dunia di luar sedang mulai mencari-cari mereka. Pagi itu, angin berhembus tak seperti biasanya. Daun-daun jati berguguran lebih cepat. Dan suara ayam jantan tak terdengar dari kejauhan. Rara yang baru saja bangun di gubuk tua itu langsung merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Ia berdiri di pintu kayu yang setengah runtuh, memandang hamparan kebun bambu yang lembab oleh embun. Mas Jati masih tertidur, dengan nafas perlahan seperti anak kecil yang baru merasakan sedikit kedamaian setelah mimpi buruk panjang. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sementara Rara menimba air dari sumur, suara sepeda motor dan mobil terdengar samar dari kejauhan. Ia memicingkan mata. Tak biasanya jalanan desa yang sepi itu dilintasi banyak kendaraan, apalagi pagi-pagi begini. Ia pun merapatkan selendang dan berjalan cepat menuju bukit kecil yang bisa melihat jalan utama. Dan di sanalah ia melihatnya. 3 mobil hitam mengkilap berderet. Bukan mobil biasa. Kaca gelap, bodi besar, dan terlihat orang-orang berjas turun satu persatu dari dalamnya. Beberapa di antaranya tampak membawa foto. Salah satunya bahkan membawa Hendy Talkie, berbicara dengan nada cepat sambil sesekali menunjuk ke arah kampung. Di belakang mereka, seorang wanita paruh baya turun dengan langkah tergesa. Ia mengenakan gaun mahal, matanya sembab, dan tangannya menggenggam syal putih. Warga desa berkerumun. Beberapa anak kecil hanya bisa menatap tak mengerti. Ibu-ibu mulai bertanya-tanya. Ada yang berbisik pelan, ada juga yang langsung mendekat dan menyodorkan tangan. Tapi yang membuat jantung Rara berdetak lebih cepat adalah ketika salah satu pria berjas itu menunjukkan foto ke salah satu pemuda desa. Mas, pernah lihat orang ini? Luka di kaki, rambut panjang, mungkin linglung. Pernah lewat sini? Rara menunduk. Tangannya dingin. Ia berbalik dan segera menuruni bukit menuju gubuk tua. Di tengah langkah, ia sempat terpeleset tapi tak peduli. Dalam hatinya, hanya satu suara berulang-ulang. Mereka sudah datang. Di dalam gubuk, Mas Jati sedang duduk memandangi selembar kain sobek yang biasa ia jadikan selimut. Rara datang tergesa. Napasnya belum teratur. Mas, kita harus hati-hati. Ada orang-orang nyari sampean. Mereka datang pakai mobil mewah. Bawa foto sampean. Mas Jati menatap tajam. Wajahnya berubah pucat. Ibuku. Rara ragu menjawab. Ada seorang wanita juga. Kelihatannya sedih. Tapi aku nggak tahu pasti. Pria itu menunduk. Wajahnya seperti kosong lagi. Tapi tak lama kemudian ia berbisik. Kalau dia yang datang itu bukan pertanda baik. Kenapa? Tanya Rara. Karena dia satu-satunya yang tahu, tapi memilih diam. Sementara itu, di balai desa, kerumunan makin ramai. Kepala dusun menerima tamu tak biasa itu dengan penuh kebingungan. Rombongan mengaku dari Jakarta, menyebut nama besar yang hanya didengar warga lewat berita di televisi. Dan ketika nama, Kusuma Group, disebut, seisi ruangan seolah ikut terdiam. Tak ada yang berani bicara. Salah satu pria yang mengenakan jam tangan mewah membuka tas kecil dan menunjukkan dokumen. Kami hanya ingin memastikan. Jika ada seseorang yang mencurigakan, tolong beritahu kami. Kami tidak akan menyakiti siapapun. Kami hanya ingin membawa pulang keluarga kami. Kepala dusun mengangguk. Tapi pikirannya ruwet. Ia ingat rumor soal Rara yang sering menghilang. Ia juga tahu cerita soal pria asing yang dulu sempat disebut-sebut warga. Tapi sejak 2 minggu terakhir, cerita itu seolah tenggelam. Ia tak mau gegabah. Tapi ia juga tak bisa mengabaikan tekanan dari orang-orang kaya ini. Sore harinya, 2 orang dari rombongan berkeliling desa. Mereka membagi-bagikan uang kepada warga yang mau bicara. Bahkan beberapa remaja lelaki yang dulu mengejek Rara kini ikut membantu. Mereka menyebutkan bahwa Rara sering terlihat membawa makanan ke arah sungai, ke jalur belakang desa yang sepi. Dan dari situlah pencarian mulai mengerucut. Di kebun bambu, Rara membereskan barang dengan cemas.
Ia memaksa Mas Jati berdiri, meski kakinya belum sepenuhnya pulih. Mas, kalau mereka nemu kita di sini, semua akan hancur. Aku nggak tahu bisa apa. Tapi aku nggak mau Mas dibawa tanpa tahu siapa yang bisa dipercaya. Mas Jati hanya menatap, lemah, tapi pasrah. Kalau memang sudah waktunya, aku siap. Tapi tolong jangan biarkan mereka menutup mulutku lagi. Rara mengangguk. Air matanya jatuh. Tapi tak sempat diusap. Malam turun cepat. Udara semakin dingin. Tapi tak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini suara jangkrik pun terasa menegangkan. Di kejauhan, sorot lampu senter mulai terlihat menembus rerimbunan. Rara menggenggam tangan Mas Jati erat. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan besar. Apakah ia akan kehilangan pria itu? Atau justru inilah momen di mana semuanya akan terbongkar? Ia berdiri, menatap keluar gubuk, melihat siluet orang-orang berseragam yang perlahan mendekat. Dan malam itu, kebun bambu yang dulu hanya jadi tempat kenangan masa kecil, kini menjadi tempat rahasia paling berbahaya yang pernah ia lindungi. Malam itu, langkah kaki terdengar semakin dekat. Daun-daun bambu bergesekan, ranting patah diinjak. Suara laki-laki berbicara pelan terdengar jelas di telinga Rara. Ia berdiri di balik dinding gubuk, menahan napas, menggenggam erat tangan Mas Jati yang mulai berkeringat dingin. "Tenang, Mas, aku di sini," bisiknya. Siluet-siluet itu semakin nyata. Beberapa orang menyorotkan lampu ke arah pintu gubuk. Sekejap kemudian, suara wanita parubaya menggema pelan tapi tajam. "Jati, kamu di dalam?" Mas Jati terkejut. Matanya berkaca-kaca. Suara itu bukan suara asing. Itu suara ibunya. Rara menoleh, melihat mata pria itu berubah. Ada luka lama yang menganga, bercampur rindu yang tidak sempat tumbuh. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan keluarga. Ini adalah pertemuan yang membawa luka sejarah panjang. Pintu gubuk diketuk. Kali ini lebih pelan. Lalu dibuka perlahan. Lampu senter menyapu ruangan. Semua mata tertuju pada sosok lelaki kurus yang duduk bersandar, dan gadis desa sederhana yang memeluknya seolah sedang melindungi nyawanya sendiri. Perempuan paruhbaya itu berlari, menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Ia jatuh berlutut di depan Jati. Tangisnya pecah. "Anakku, Allah, Jati kamu hidup." Mas Jati menatapnya tanpa suara. Wajahnya dingin. Matanya menyorotkan luka yang belum sembuh. "Kenapa sekarang?" bisiknya lirih. Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya menangis, menggenggam tangan anaknya yang kaku. Lalu salah satu pria berjas maju, membawa koper besar. Ia membuka tutupnya perlahan, dan menunjukkan isi di dalam, setumpuk uang tunai terikat rapi. "Ini sebagai ucapan terima kasih. Untukmu," katanya pada Rara. "Kamu telah menyelamatkan hidup putra kami. Ini belum seberapa. Kami juga ingin memberikan rumah, mobil, dan jaminan hidup untuk kamu dan ibumu. Kami akan menanggung segalanya." Rara terdiam. Ia menatap koper itu. Uang yang bahkan mungkin tidak akan bisa ia kumpulkan seumur hidup. Rumah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Mobil yang hanya dilihat lewat iklan di televisi warung. Tapi hatinya tak bergerak. Ia menoleh ke arah Mas Jati. Pria itu masih duduk di lantai. Diam. Bibirnya gemetar. Dan saat ia hendak menolak dengan sopan, pria berjas itu menambahkan satu kalimat. Dengan satu syarat. Rara menoleh cepat. "Apa?" "Kamu harus pergi. Lupakan dia. Tak perlu ikut campur urusan keluarga ini lagi. Mulai malam ini, hidupmu sudah aman. Tinggalkan dia bersama keluarganya." Kalimat itu menghantam jantung Rara seperti palu. Ia menatap pria itu tak percaya. "Pergi?" ucapnya pelan. "Setelah semua yang aku lakukan untuk menyelamatkan dia, aku malah diminta menjauh." Pria itu tetap tenang. "Kamu anak baik. Kami tahu. Tapi hidup kami terlalu rumit untukmu. Jati butuh pengobatan, pendamping profesional, dan dia akan hidup jauh dari sini. Kamu tak akan cocok, Nak."
Biarkan dia kembali ke tempatnya. Kami janji, dia akan baik-baik saja. Rara menatap Jati. Pria itu masih menunduk. Tak bersuara. Tapi ia tak melepas genggaman tangannya dari tangan Rara. Dan dalam diam itu, Rara mengerti satu hal. Bukan soal uang. Bukan soal rumah. Bukan soal status. Tapi soal rasa. Rasa yang lahir dari luka, tumbuh dari perawatan, dan hidup dalam kepercayaan yang dibangun perlahan-lahan. Ia bukan cuma menyelamatkan pria ini. Ia menjadi satu-satunya orang yang Mas Jati percaya. Dan kepercayaan itu tak bisa dibeli. Rara bangkit. Ia menatap semua orang di dalam gubuk itu. Sorot lampu senter menyilaukan matanya. Tapi suaranya tetap tenang. Terima kasih atas tawarannya. Tapi maaf, saya gak bisa. Pria berjas itu terdiam. Perempuan parubaya menatap Rara dengan mata merah. Nak, kamu tahu siapa anakku ini? Kamu tahu apa yang kamu tolak? Rara mengangguk pelan. Saya tahu. Justru karena saya tahu siapa dia, saya gak bisa meninggalkannya. Kami bisa memberimu segalanya, desak pria lain. Tapi kalian gak bisa gantiin satu hal, jawab Rara tegas. Waktu. Saya yang nemenin dia tidur di tanah, ganti perban kakinya, ngeredain mimpi buruknya tiap malam. Saya yang dengar tangisnya, bukan kalian. Gubuk sunyi seketika. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Lalu perlahan, Mas Jati berdiri. Ia menggenggam tangan Rara erat. Lalu menatap ibunya. Ibu, kalau ibu beneran mau aku pulang, aku mau. Tapi dengan satu syarat. Ibunya mengangguk cepat. Apa saja, nak? Aku gak mau lagi jadi boneka. Gak mau lagi disiksa atas nama keluarga. Dan aku gak mau jauh dari orang yang nolongin aku saat aku bukan siapa-siapa. Ibu itu terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca. Dan saat Jati menarik Rara ke pelukannya, semua orang di ruangan itu tahu, tak ada yang bisa menukar ketulusan dengan harta. Tak ada jumlah uang yang bisa membeli luka yang telah dijahit oleh kasih sayang sejati. Malam itu, rombongan akhirnya pergi. Mereka tak membawa Jati. Tak membawa uang itu. Dan di balik semak bambu, mobil-mobil mewah berbalik arah, menuruni jalanan sempit menuju kota. Rara dan Jati duduk kembali di tanah, di bawah langit berbintang. Mereka tak bicara, hanya saling memegang tangan, saling mengerti tanpa satu pun kata. Dunia telah mencoba memisahkan mereka. Tapi yang tumbuh dari luka, tak mudah dipatahkan oleh gemerlap dunia. Sudah 7 hari sejak rombongan mobil hitam itu meninggalkan desa. 7 hari yang terasa panjang bagi sebagian warga, tapi justru seperti mimpi singkat bagi Rara. Setelah malam penuh gejolak itu, Mas Jati benar-benar pergi bersama ibunya. Tapi kepergiannya bukan seperti yang dulu ditakuti Rara. Bukan karena ia dipaksa. Bukan pula karena ia menyerah. Tapi karena ia ingin berdamai dengan masa lalu dan dengan luka yang selama ini mengendap di tubuh dan jiwanya. Saat ia pamit dari gubuk bambu, Jati hanya mengucap satu kalimat sebelum naik ke mobil hitam itu. Tunggu aku sebentar. Aku akan kembali, sebagai diriku yang utuh. Sejak hari itu, Rara kembali menjalani hidupnya seperti semula. Bangun pagi, menyapu halaman, membantu ibunya menjemur pakaian, dan sesekali pergi ke ladang kecil peninggalan ayahnya. Tapi tak ada satupun hari yang benar-benar kembali seperti sebelumnya. Karena tiap pagi, saat mendengar suara kendaraan dari kejauhan, hati Rara selalu berharap. Dan tiap malam, saat menatap langit dari serambi bambu, pikirannya selalu kembali ke suara langkah Jati di dedaunan, atau tangisnya yang tertahan di pelukan. Desa pun mulai melupakan. Gosip yang dulu panas kini digantikan isu panen gagal dan harga pupuk naik. Beberapa warga masih menanyakan kabar Rara secara halus, tapi tak ada lagi yang terang-terangan menghina. Bahkan ibu Rara mulai berubah. Sejak malam rombongan orang kaya itu datang, ia seperti mengerti sesuatu, bahwa anaknya bukan gadis biasa. Bahwa keputusannya untuk merawat orang asing bukan tindakan bodoh, melainkan keberanian yang tak semua orang sanggup lakukan. Namun hari ke-8,
Segalanya berubah. Pagi itu matahari belum naik sepenuhnya. Udara masih dingin, dan langit tertutup kabut tipis. Rara baru saja keluar rumah untuk menyapu halaman ketika suara raungan mesin terdengar dari kejauhan. Bukan satu, tapi banyak. Ia menoleh cepat. Dan benar saja, sekumpulan mobil mewah berwarna hitam, putih, dan abu-abu metalik meluncur masuk ke jalan tanah depan desa. Warga berlarian keluar rumah. Beberapa anak kecil bersorak-sorai, mengira sedang ada syuting film. Ibu-ibu membawa selendang, memasang wajah heran. Bapak-bapak berdiri di pinggir jalan, mengintip dari balik pagar bambu. Mobil pertama berhenti tepat di depan lapangan kecil dekat balai desa. Pintunya terbuka perlahan. Dan yang keluar adalah seseorang yang membuat seluruh desa terdiam. Mas Jati. Bukan dalam wujud lusuh dengan rambut acak dan luka-luka. Tapi bersih, rapi, mengenakan setelan abu terang dengan batik halus di dalamnya. Rambut tersisir ke belakang, dan senyum lebar terpasang di wajahnya. Tubuhnya tampak lebih sehat. Matanya tajam tapi hangat. Dan langkahnya mantap. Seperti seseorang yang telah menemukan kembali dirinya. Di belakangnya, beberapa orang berjas mengikuti. Di tangan mereka, terlihat dus-dus besar. Beberapa membawa kamera, seolah siap mendokumentasikan momen penting. Semua warga membisu. Sampai Jati melangkah ke tengah lapangan dan berseru lantang. Saya kembali, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai seseorang yang pernah ditolong desa ini, dalam keadaan paling hina saya. Suara itu menggema, menyapu keheningan desa. Rara berdiri kaku di halaman rumah. Ibunya mendekat pelan dan berbisik. Itu, Jati. Tapi Rara tak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Ia tak bergerak. Hingga dari kejauhan, Jati menatap langsung ke arahnya. Dan dalam sekejap, kerumunan membelah. Langkah Jati mengarah langsung ke Rara. Wajahnya tenang. Langkahnya mantap. Setiap langkah membuat detak jantung Rara makin tak karuan. Sampai akhirnya mereka berdiri saling berhadapan. Aku janji akan kembali, ucap Jati dengan suara pelan tapi jelas. Dan hari ini, aku datang bukan untuk menepati janji itu saja, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa ada satu orang yang menyelamatkanku dari kehancuran. Ia berlutut di depan Rara. Seluruh desa menahan napas. Aku dulu orang yang takut, lemah, disisa. Dianggap gila. Dan saat semua orang menjauhiku, kamu mendekat. Saat aku dianggap sampah, kamu memberiku nasi. Saat aku diam karena tak tahu harus berkata apa, kamu mendengarkan dengan sabar. Rara mulai menangis. Pelan. Menunduk. Menutup mulutnya agar suara sesaknya tak terdengar. Aku bukan datang untuk pamer. Aku datang karena aku tahu. Kamu bukan cuma penolongku. Kamu rumahku. Jati menarik kotak kecil dari saku jas. Membukanya pelan. Isinya bukan cincin berlian, bukan emas mahal, tapi sebuah cincin dari kayu jati, halus dan sederhana. Aku bikin sendiri. Dari pohon jati tempat pertama kali kamu temui aku. Kalau kamu terima, bukan cuma aku yang beruntung, tapi seluruh hidupku akan punya arah. Rara tak mampu berkata apa-apa. Tapi ia mengangguk, pelan, lalu menangis dalam pelukan Jati, di depan seluruh warga yang kini tak lagi memandang rendah, tapi justru ikut menitikan air mata. Di kejauhan, Ibu Rara menatap mereka dengan pandangan kosong, antara bingung, haru, dan bangga. Dan pagi itu, desa kecil yang selama ini dikenal sunyi, menjadi saksi peristiwa yang akan dikenang oleh semua orang, tentang gadis desa yang merawat pria gila, dan tentang seorang pewaris kaya raya yang kembali bukan untuk membeli cinta, tapi menyerahkan hidupnya pada seseorang yang menyelamatkannya dari kehancuran. Suasana di desa itu mendadak berubah. Udara pagi yang tadinya tenang kini bergetar oleh bisik-bisik haru, isak tangis tertahan, dan mata yang tak bisa berpaling dari satu titik. Rara dan Jati berdiri berhadapan di halaman rumah bambu yang sederhana. Beberapa ibu-ibu menyeka air mata sambil menatap tanpa berkedip. Anak-anak yang tadinya berlarian kini berdiri diam,
seolah mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari upacara 17-an atau hajatan sunatan. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan, tak berkata apa-apa. Namun matanya, yang biasanya keras seperti kayu tua, tampak basah. Jati masih berlutut di depan Rara. Dan ketika Rara menerima cincin kayu itu dengan tangan gemetar, seluruh desa seolah menarik napas bersamaan. Tapi belum selesai. Belum selesai sama sekali. Karena saat Rara hendak menarik tangan Jati agar berdiri, pria itu melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam lebih dalam. Ia menunduk, dan dengan perlahan, mencium punggung tangan Rara, kemudian kakinya. Gerakannya sangat lembut, penuh hormat. Tak ada suara, hanya gesekan angin dan gemerisik dedaunan yang jatuh dari pohon jambu di sudut halaman. Dan dalam diam itu, isak tangis terdengar dari segala penjuru. Rara tercekat. Ia menarik tangannya. "Mas, jangan." Tapi Jati hanya tersenyum. Wajahnya tenang. "Ini bukan untuk menyembahmu, Ra," ujarnya pelan, tapi didengar semua yang hadir. "Tapi untuk menghormatimu. Karena kamu satu-satunya manusia yang mengangkat aku saat aku dianggap tidak layak diselamatkan." Rara berdiri membeku. Tangisnya jatuh tanpa bisa ditahan. Matanya basah, dadanya bergemuruh. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang cukup. Sementara itu, suara kamera ponsel mulai terdengar dari berbagai arah. Beberapa warga secara spontan mengabadikan momen itu. Ada yang menyiarkannya langsung lewat media sosial. Ada pula yang langsung mengirimkan ke grup keluarga mereka dengan caption, "Astagfirullah, nangis lihat ini." Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, video Jati mencium kaki Rara viral di internet. Tapi Jati tak peduli. Bahkan sebelum tahu videonya menyebar, ia sudah tahu apa yang ia lakukan akan jadi omongan. Tapi itu tak penting. Yang penting baginya hanyalah, dunia tahu siapa yang menyelamatkannya, dan siapa yang patut dihormati lebih dari sekadar gelar dan kekayaan. Beberapa menit kemudian, Jati berdiri. Ia menatap seluruh warga desa. Wajah-wajah yang dulu melihatnya dengan jijik, takut, bahkan benci, kini menatapnya dengan campuran malu dan hormat. "Dulu, saya dianggap gila," katanya lantang. "Baju saya kotor. Badan saya penuh luka. Saya makan dari nasi bungkus bekas. Dan tidak ada satupun dari kalian yang melihat saya sebagai manusia." Semua terdiam. Bahkan anak-anak pun tak berani bersuara. Tapi gadis ini, Rara, tidak hanya memberi saya nasi. Dia beri saya harga diri. Saat orang kaya seperti saya tak dihormati oleh keluarganya sendiri, dia, anak petani, mengobati luka saya dengan air mata dan tangan kecilnya. Jati menoleh ke arah rumah Rara. "Ibu Rara, saya tahu dulu ibu tidak setuju. Tapi saya juga tahu, tidak ada ibu yang ingin anaknya menderita. Hari ini, saya berdiri sebagai pria yang waras, sehat, dan bangkit kembali karena anak ibu." Ibu Rara meneteskan air mata. Ia menutup wajah dengan selendang. Bahunya terguncang menahan tangis. "Saya tidak datang hanya untuk melamar Rara," lanjut Jati. "Saya datang untuk meminta maaf kepada semua yang pernah memandang hina. Dan saya datang untuk membawa desa ini ikut maju bersama saya." Seluruh warga mulai saling pandang. "Saya sudah beli lahan kosong di utara. Saya akan bangun pusat pelatihan usaha kecil untuk pemuda desa. Yang ingin buka warung, ternak, bertani, semua akan saya bantu. Karena saya ingin desa ini jadi tempat yang tidak menolak orang seperti saya lagi. Tidak menolak orang yang terlihat kacau dari luar." Sorak-sorai pun pecah. Beberapa bapak berdiri dan menepuk tangan pelan. Lalu makin kencang. Anak-anak berteriak senang. Ibu-ibu mengangguk penuh syukur. Tapi di tengah keramaian itu, Jati hanya memandang satu orang. Rara, yang sejak tadi tetap berdiri di tempat yang sama. Wajahnya masih basah, tapi sorot matanya kini berbinar. Dan ketika Jati kembali melangkah ke arahnya, menggenggam tangan Rara dengan mantap, dan berkata, "Aku pulang. Dan aku tidak akan pergi lagi." Seluruh desa tahu,
Apa yang terjadi hari itu bukan sekadar lamaran. Bukan sekadar ucapan terima kasih. Tapi sebuah peristiwa besar yang lahir dari luka, cinta, dan keberanian menolak diam di tengah dunia yang sering menyembunyikan kebenaran. Sore menjelang. Langit berubah keemasan. Desa mulai tenang kembali. Tapi suasana hati semua yang hadir masih bergetar. Dan di bawah pohon jambu itu, di halaman rumah kecil yang dulunya sepi, kini berdiri dua manusia yang telah saling menyelamatkan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tak menyerah saat dunia menyerah pada mereka. Hari itu, video Jati mencium tangan dan kaki Rara menyebar di berbagai platform dalam hitungan jam. Media sosial meledak. Judul-judul seperti, "Momen mengharukan, pewaris kaya sujud pada gadis desa yang selamatkan pewaris triliuner," dan, "Siapa Rara? Gadis miskin yang tolak imbalan demi cinta," mendominasi halaman utama. Tayangan ulang disiarkan di televisi nasional. Wartawan berdatangan ke desa kecil itu. Kru-kru stasiun TV menumpuk di jalan sempit yang biasanya hanya dilalui sapi dan pedagang keliling. Balai desa berubah menjadi tenda konferensi. Semua orang ingin mewawancarai Rara. Namun, Rara menolak semua tawaran itu. Ia tak menjawab pesan yang masuk ke HP bututnya. Ia tak keluar rumah meski wartawan menunggu di gerbang dari pagi sampai petang. Ia tetap memasak seperti biasa, menyapu halaman, dan sesekali tersenyum pada anak-anak kecil yang lewat. Tapi senyumnya seperti pelangi, indah, tapi hanya muncul sesaat lalu hilang. Jati pun beberapa kali mencoba meyakinkan Rara. "Ra, kamu nggak salah. Kamu pantas dikenal. Pantas diapresiasi." Tapi Rara hanya menjawab, "Kalau semua orang tahu aku, siapa yang akan tetap lihat aku sebagai manusia biasa?" 3 hari kemudian, Rara akhirnya muncul di depan kamera. Bukan di panggung mewah. Bukan di studio TV. Tapi di balai desa. Duduk bersila di tikar pandan, mengenakan kebaya sederhana warna krem dan sarung batik tua peninggalan ibunya. Wajahnya polos tanpa make up. Rambutnya disanggul seadanya. Kamera HP merekam dari jarak dekat. Suasana hening. Lalu Rara membuka mulut, dengan suara pelan tapi tegas. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak petani. Saya bukan pahlawan. Saya juga bukan gadis sempurna yang kalian lihat di video. Saya cuma seseorang yang gak bisa diam saat lihat orang lain menderita." Ia menunduk sejenak. Nafasnya berat. Lalu melanjutkan. "Dulu, saya ditertawakan. Dibilang aneh. Disebut gila karena dekat sama orang yang dianggap nggak waras. Tapi saya belajar satu hal. Kadang yang gila bukan orang yang diam dan linglung, tapi orang-orang yang tega menutup mata pada penderitaan orang lain. Jati bukan orang asing buat saya. Dia manusia. Dia punya luka. Dan semua orang berhak disembuhkan, bukan dihakimi." Ia menoleh ke samping. Di luar frame kamera, Jati berdiri dengan mata merah, menahan tangis yang sejak tadi menggantung di ujung pelupuk. "Dan buat Mas Jati, saya bersyukur bisa kenal sampean. Tapi saya nggak ingin jadi orang yang cuma dikenal karena cerita sedih. Saya ingin dikenal karena bisa berdiri sendiri. Karena bisa kasih manfaat buat orang lain. Jadi mulai hari ini, saya tolak semua tawaran wawancara. Saya tolak jadi bintang iklan. Saya tolak semua uang dan fasilitas dari luar. Tapi satu yang saya minta." Ia menatap lurus ke kamera. "Bantu saya bangun sekolah gratis di desa ini. Buat anak-anak yang mungkin suatu hari bakal kayak saya. Gak punya apa-apa selain hati yang jujur dan kemauan belajar. Kalau sampean bantu itu, baru saya anggap kita setara." Video itu tayang malam itu juga. Dan saat selesai diputar, ribuan komentar langsung membanjiri. "Saya nangis. Sumpah, gadis ini lebih bijak dari menteri. Ini bukan cinta biasa. Ini manusia luar biasa. Harusnya sekolah Rara diberi nama dia. Dia selamatkan lebih dari satu nyawa." Besoknya, donasi untuk sekolah yang diusulkan Rara terkumpul lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam 48 jam. Tanpa Rara harus menjual cerita. Tanpa ia perlu menjilat siapapun. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Jujur,
Sederhana, dan penuh cinta. Minggu itu, pembangunan sekolah dimulai. Tanah kosong di sebelah rumah Rara dibersihkan. Tukang dan arsitek datang dari kota. Tapi Rara tetap di rumahnya. Ia tak pindah. Tak minta fasilitas baru. Ia tetap tidur di kasur tipisnya. Tetap masak pakai tungku. Dan tetap memandikan ibunya dengan tangan sendiri setiap pagi. Sampai suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak, Jati datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di depan Rara yang tengah menyulam taplak meja dari kain bekas. "Ra," katanya. "Iya, Mas. Aku sudah punya semuanya sekarang. Tapi kenapa setiap hari aku masih ngerasa takut kehilangan?" Rara tersenyum. Matanya masih memandang benang yang sedang dijahit. Karena cinta yang lahir dari luka, selalu bikin kita takut luka itu datang lagi. Jati menatapnya dalam. "Kalau suatu hari aku jatuh lagi, kamu akan tinggalin aku?" Rara berhenti menjahit. Ia menatap pria itu, lalu menjawab, "Kalau sampean jatuh, aku yang pertama datang nyusul. Tapi kalau sampean berubah jadi sombong, lupa diri, dan nyakitin orang lain, aku juga yang pertama mundur." Mata Jati berkaca-kaca. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena sadar. Ia telah menemukan seseorang yang bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga mengembalikan arah hidupnya. Beberapa bulan kemudian, sekolah kecil itu resmi berdiri. Namanya bukan Sekolah Jati. Bukan juga Sekolah Kusuma. Tapi, Rumah Belajar Rara. Bukan karena Rara ingin dikenang. Tapi karena semua anak-anak di desa itu tahu, cinta tanpa pamrih, keberanian membela yang lemah, dan keteguhan hati yang tulus, semuanya ada pada seorang gadis desa bernama Rara. Dan setiap pagi, saat bel masuk berbunyi, anak-anak tak hanya belajar membaca dan menulis. Mereka belajar satu hal yang tak bisa diajarkan oleh buku: menjadi manusia.